Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungannya. Tahukah sahabat bahwa ada sebuah maksiat yang banyak dilakukan oleh manusia, yang kebanyakan mereka tidak menyadari perbuatan ini dapat meruntuhkan semua ibadahnya, dapat meruntuhkan ibadah selama bertahun-tahun, dapat tertolak semua ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia seorang ahli ibadah sekalipun, ahli zikir, ahli puasa, ahli tahajud, akan tetapi kalau dia melakukan perbuatan ini, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia selalu di dalam murkanya Allah dan murkanya Rasulullah. Nauzubillahi min dzalik. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ajuharal Mauhul Qulub karya alam Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani rahimahullah. Pada halaman 157, di masa kenabian Nabi Muhammad SAW, dulu ada seorang lelaki bernama Alqamah. Dia seorang yang rajin dalam beribadah, sholat, puasa, dan sedekah. Namun suatu waktu, dia jatuh sakit yang teramat parah, tepatnya dalam keadaan sakaratul maut. Namun entah kenapa, Alqamah yang taat itu kesulitan untuk melafalkan kalimat La ilaha illallah. Hingga sang istri meminta tolong kepada seseorang untuk menemui Rasulullah, untuk menyampaikan pesan tentang keadaan suaminya pada Rasulullah SAW. Nabi pun mengutus Bilal, Ali, Salman, dan Ammar radhiyallahu an untuk datang ke rumah Alqamah. Di sana, mereka menyaksikan betapa Alqamah dalam keadaan yang memprihatinkan. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang taat pada Allah dan Rasulnya itu kesulitan dalam melafalkan kalimat La ilaha illallah. Lidah Alqamah seperti terkunci ketika akan melafalkan kalimat itu. Merasa khawatir, mereka kini mengutus Bilal untuk menyampaikan apa yang mereka saksikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun bertanya, apakah Alqamah masih memiliki ayah dan ibu? Ayahnya sudah meninggal, tapi dia masih memiliki seorang ibu yang sudah tua renta. Jawab Bilal apa adanya. Baiklah, temui ibu Alqamah, aku titip salam untuknya. Jika dia masih mampu berjalan, dia bisa menghadapku. Jika tidak bisa, maka aku yang akan ke sana. Rasulullah menyuruhkan itu kepada Bilal bin Rabah. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, Bilal menyampaikan itu pada ibu Alqamah tanpa menambah dan mengurangi satu kata pun. Lebih baik aku menemui Rasulullah, ucap ibu Alqamah. Meski sedikit tertati-tati dengan tongkat sebagai penyangga, ibu Alqamah menemui Rasulullah. Dia mengucap salam dan langsung disambut Rasulullah. Jadi, bisakah ibu menceritakan bagaimana keadaan Alqamah yang sebenarnya? Kenapa dia nampak kesulitan melafalkan kalimat La ilaha illallah? Padahal setahu saya, dia seorang hamba yang rajin, lagi taat. Rasulullah meminta penjelasan. Karena aku murka padanya Rasulullah. Ibu Alqamah menjawab, adakah alasan kenapa engkau sampai murka terhadap Alqamah? Karena Alqamah sudah menyakitiku. Dia lebih mengutamakan istri daripada ibunya. Dia benar-benar menentangku demi menuruti keinginan istrinya. Rasulullah pun mengangguk-angguk kepala, tanda mengerti bahwa yang mengunci lidah Alqamah hingga tidak bisa melafalkan kalimat La ilaha illallah adalah karena murka dari ibunya sendiri. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Bilal, menyuruh Bilal untuk mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya untuk membakar tubuh Alqamah. Ya Rasulullah, kenapa engkau mau membakar putraku di depan mataku? Bagaimana perasaanku nanti? Tanya ibu Alqamah sedih. Ya bagaimanapun, seorang ibu mana bisa melihat putranya dibakar di depan matanya sendiri. Wahai ibu Alqamah, sejatinya siksa Allah nanti di akhirat akan lebih kejam. Segala amal yang dilakukannya selama ini tidak dapat diterima oleh Allah karena terhalang akan siksamu. Kebajikan yang dilakukan jadi tidak berguna dan tidak bisa membantu selamat dari api neraka. Rasulullah menjelaskan, jika engkau ingin putramu selamat dari api neraka, kau harus merelakan apa yang telah Alqamah lakukan. Baiklah Rasulullah, aku memaafkan putraku. Aku sungguh tak sanggup mengetahui jika anakku akan masuk neraka karena diriku. Ibu Alqamah berucap sungguh-sungguh. Rasulullah lalu memerintahkan Bilal untuk mengecek keadaan Alqamah, memastikan apakah Alqamah sudah bisa melafalkan kalimat La ilaha illallah atau belum. Karena jika sang ibu mengatakan semua itu hanya karena malu, bukan dari hati, maka apapun bisa terjadi. Namun ternyata ibu Alqamah sungguh tulus telah memaafkan putranya. Karena ketika Bilal sampai di pintu rumah Alqamah, dia mendengar Alqamah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bilal kemudian masuk dan memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada keadaan Alqamah itu. Tentang lidah Alqamah yang terkunci tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat karena mendapat murka dari ibunya. Bahwa segala amal yang dilakukan Alqamah tak dapat menolong karena murka seorang ibu kepada anaknya. Dan hari itu setelah ibunya memaafkan Alqamah, dia pun kembali ke rahmatullah. Alqamah wafat. Lalu Alqamah dimandikan, dikafani, dan disolatkan oleh Rasulullah SAW. Setelah dikuburkan, Nabi Muhammad SAW berkata,
Wahai sekalian kaum muhajirin dan ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat, dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalnya sedikit pun, kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik pada ibunya, serta meminta ridhonya. Karena ridhonya Allah tergantung pada ridhonya, dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya. Sahabat yang beriman, inilah dosa yang sangat besar yang dapat tertolak semua ibadah-ibadah yang lain, yaitu tidak mendapatkan keridhaan dari kedua orang tua, durhaka kepada ibu, dan durhaka kepada ayah. Pada akhirnya, kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menyelamatkan kita semua, menyelamatkan orang-orang yang kita cintai, dan tidak termasuk ke dalam golongan yang durhaka kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat, dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.